adalah sebuah kisah tentang ilmu senap karya Abdullah, yang dibungkus rapi dalam balutan cerita rakyat, tentang seorang pemuda yang mencari jati diri di puncak perbukitan Tanah Sunda. Di sebuah desa yang masih diselimuti kabut tipis, hiduplah seorang pemuda bernama Agus. Langkah kakinya berat, seberat beban yang ia panggul di pundaknya. Agus adalah potret pemuda yang sedang kehilangan arah. Baginya, hidup terasa seperti jalan buntu yang tak berujung. Kemiskinan bukan hanya soal dompet yang kosong, tapi soal harapan yang perlahan-lahan mulai padam. Hari itu, Agus memutuskan untuk mendaki jalan setapak menuju sebuah saung tua yang melegenda. Saung milik seorang lelaki yang dikenal cerdik, jenaka, namun memiliki kedalaman ilmu yang tak terukur. Si Kabayan. Agus ingin bertanya, mengapa hidupnya selalu terasa tertahan? Mengapa setiap rencana yang ia bangun selalu gagal sebelum sempat diluncurkan? Sesampainya di puncak, di depan sebuah saung reyot yang dinding bambunya sudah mulai rapuh, Agus menemukan sosok itu. Kabayan sedang duduk santai, sarung kotak-kotaknya disampirkan di bahu, sementara kopiah hitamnya miring dengan gaya yang sangat khas. Dia tidak terlihat seperti guru besar, dia hanya terlihat seperti pria desa biasa yang sedang menikmati hari. "Mang Kabayan," suara Agus parau, penuh dengan keputusasaan. Kabayan menoleh perlahan, senyum tipis tersungging di wajahnya yang teduh. "Elah, si Kasep, kenapa wajahmu ditekuk seperti kerupuk masuk angin begitu? Sini, duduk dulu, ambil napas yang dalam, biarkan angin gunung ini membuang sedikit bebanmu." Agus duduk di lincak bambu yang berderit. "Mang, saya datang karena sudah tidak punya pilihan. Saya ingin melesat, saya ingin sukses, tapi tangan saya rasanya kaku. Setiap kali saya ingin memulai, saya selalu takut gagal, saya terlalu banyak berencana sampai akhirnya saya tidak melakukan apa-apa." Kabayan terdiam sejenak. Dia mengambil sebuah benda dari sudut saung, sebuah busur kayu tua yang terlihat bersahaja namun menyimpan wibawa. Kabayan berdiri, posisinya tidak kaku, justru terlihat sangat rileks, hampir seperti orang yang sedang menari. "Gus, dengarkan," suara Kabayan berubah menjadi sedikit berat, penuh penekanan. "Masalahmu bukan pada kurangnya usaha, tapi pada caramu melepaskan beban. Kamu terlalu lama membidik, kamu terlalu lama menahan beban di tanganmu, sampai akhirnya tanganmu gemetar, dan semangatmu layu sebelum panah itu lepas." Tiba-tiba, dalam satu gerakan yang nyaris tak terlihat oleh mata, tangan Kabayan bergerak. Tanpa ancang-ancang yang lama, tanpa membidik dengan mata yang disipitkan terlalu dalam, dia melakukan sebuah gerakan kilat. Snap, hanya sepersekian detik. Sebuah gerakan yang mematikan namun terlihat sangat ringan. Udara di depan saung itu seolah terbelah oleh tarikan dan pelepasan yang terjadi dalam satu denyut nadi. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada jeda yang sia-sia. Agus terpaku, matanya melotot menyaksikan kecepatan yang baru saja terjadi di depan hidungnya. Itu bukan sekadar gerakan tangan, itu adalah sebuah kesatuan antara niat dan tindakan yang tak terpisahkan. "Itulah rahasianya, Gus," ucap Kabayan sambil kembali tersenyum jenaka. "Jangan biarkan pikiranmu membebani gerakanmu. Di saung ini, kamu akan belajar bahwa untuk mencapai tujuan yang jauh, kamu tidak butuh waktu yang lama untuk membidik, kamu hanya butuh keberanian untuk melepaskan, secara instan." Di bawah langit yang mulai memerah, Agus menyadari bahwa dia bukan hanya akan belajar cara memanah, tapi dia akan belajar cara menghadapi hidup dengan ilmu yang selama ini tersembunyi, ilmu tentang kecepatan, ketegasan, dan keikhlasan dalam satu gerakan tunggal. Agus masih termangu, matanya masih tertuju pada ujung busur tua milik Kabayan. Gerakan tadi, gerakan yang disebut snap itu, terus berputar-putar di kepalanya seperti gasing. Dia belum pernah melihat kekuatan sebesar itu lahir dari sikap yang sesantai itu. "Mang," Agus memecah keheningan, "gimana bisa? Akang nggak membidik, akang nggak nahan napas lama-lama, tapi suaranya seperti petir yang lewat di telinga saya." Kabayan terkekeh, dia kembali duduk sambil meluruskan kakinya yang dibungkus sarung. Dia mengambil sepotong singkong rebus yang sudah dingin dari atas piring seng. "Gus," Kabayan bicara sambil mengunyah perlahan, "kesalahan orang-orang seperti kamu adalah, kamu pikir kekuatan itu datang dari otot yang tegang. Kamu pikir, semakin lama kamu membidik, kamu akan semakin akurat. Padahal, semakin lama kamu menahan beban, pikiran kamu semakin berisik. Gimana kalau meleset? Gimana kalau gagal?" Suara-suara itu, itulah yang bikin tangan kamu gemetar. Kabayan menyodorkan busur tua itu kepada Agus.
Tangan Agus gemetar saat menerimanya. Kayu itu terasa dingin, tapi ada getaran aneh yang merambat ke telapak tangannya. "Coba kamu tarik," perintah Kabayan singkat. Agus berdiri, dia mengambil posisi seperti yang pernah dia lihat di televisi. Dia menarik tali busur itu dengan sekuat tenaga, wajahnya memerah, urat-urat lehernya menonjol. Dia mencoba membidik ke arah pohon nangka di depan saung. 1 detik, 2 detik, 3 detik, tangan Agus mulai goyah. Napasnya jadi pendek. "Lepas, Gus, lepas!" teriak Kabayan tiba-tiba. Agus melepaskan talinya, tapi karena tangannya sudah terlalu lelah menahan, tali itu menyentak lengannya dan suaranya terdengar sumbang. Tidak ada kekuatan, tidak ada keindahan, hanya rasa sakit yang tertinggal di jemarinya. Kabayan tertawa terpingkal-pingkal sampai kopiahnya hampir jatuh. "Hahaha, nah, itu dia. Kamu itu seperti pemuda yang mau melamar gadis, tapi saking banyaknya mikir dan kelamaan nunggu di depan pagar, pas ketemu bapaknya, kamu malah pingsan duluan." Agus meringis sambil mengelus lengannya yang merah. "Sakit, Mang." Kabayan berdiri, dia mendekati Agus lalu memegang bahu pemuda itu. Suaranya kini merendah, sangat serius. "Gus, ilmu senap ini, bukan soal seberapa kuat kamu menarik. Ini soal seberapa jujur kamu melepas. Kamu harus menyatukan niat dan gerakan dalam satu denyut jantung. Jangan kasih ruang buat ragu-ragu masuk ke pikiran kamu. Begitu tangan menyentuh titik di wajahmu, saat itu juga beban harus hilang." Tanpa jeda, tanpa sisa, Kabayan membimbing tangan Agus. "Jangan dilawan kayunya, ikuti maunya. Rasakan tarikannya bukan di otot lengan, tapi di dalam sini." Kabayan menunjuk dada Agus. "Biarkan mengalir seperti air, tapi menusuk seperti duri." Agus mencoba lagi. Kali ini dia mencoba tidak berpikir. Dia hanya ingin merasakan kayu itu. Dia menarik, singkat, dan mencoba melepaskannya sebelum pikirannya sempat bertanya, "Kapan?" Plak, suaranya masih belum sekeras milik Kabayan, tapi jauh lebih bersih dari yang pertama. Agus terkejut, dia merasakan sensasi aneh yang menyetrum di dadanya. Sebuah rasa lega yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Belum sampai," bisik Kabayan sambil menatap langit yang mulai gelap. "Tapi kamu sudah mulai mengerti, bahwa beban hidup itu, kalau terus-terusan dipikul tanpa pernah dilepas dengan cara yang benar, hanya akan jadi racun di tubuh kamu. Besok, kita mulai latihan yang sebenarnya. Latihan yang akan bikin kamu paham, kenapa Abdullah menciptakan ilmu ini untuk orang-orang yang berani bertindak cepat." Malam itu, di saung yang reyot, Agus tidur dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak memikirkan hari esok dengan rasa takut. Dia hanya memikirkan satu hal, getaran di ujung jarinya. Puncak pelepasan, matahari baru saja mengintip dari balik gunung Manglayang, menyebarkan warna jingga di atas hamparan sawah yang masih basah oleh embun. Di depan saung, Agus berdiri tegak. Bukan lagi Agus yang kemarin, yang bahunya merosot karena beban hidup. Hari ini, ada ketegasan di tatapannya. Kabayan berdiri di sampingnya, kali ini tanpa candaan. Dia memberikan sebuah tugas yang mustahil bagi seorang pemula. "Gus, lihat daun jati yang sedang melayang jatuh itu," bisik Kabayan, suaranya menyatu dengan suara alam. "Jangan kamu lihat sebagai daun. Lihat dia sebagai masalahmu, sebagai kegagalanmu, sebagai semua ketakutan yang menghambat hidupmu selama ini." Agus mengambil busurnya. Dia merasakan urat kayu itu menyatu dengan telapak tangannya. "Ingat, ilmu senap karya Abdullah ini, intinya adalah kepercayaan diri yang mutlak," sambung Kabayan. "Begitu tanganmu bergerak, tidak boleh ada ruang untuk berpikir. Begitu menyentuh titik jangkar di wajahmu, lepaskan. Biarkan semua beban itu melesat keluar dari jiwamu." Daun jati itu tertiup angin, bergerak lincah, tak terduga. Agus menarik napas dalam, dia mengangkat busurnya. Di dalam pikirannya, dia tidak lagi melihat kemiskinan, dia tidak lagi melihat hutang, dia hanya melihat satu titik fokus. Tangannya bergerak secepat kilat, ditarik dengan satu sentuhan halus ke pipi, dan dalam waktu yang bahkan tak sampai 1 detik. SNAP, suara itu meledak di kesunyian pagi. Dua anang, bukan anak panah yang melesat, karena Kabayan memang tak memberinya anak panah. Tapi kekuatan pelepasan Agus begitu nyata, hingga angin dari tali busur itu sanggup merobek daun jati yang sedang melayang di udara. Agus terengah, keringat dingin menetes di dahinya, tapi wajahnya cerah. Dia merasa, seolah-olah ada beban seberat 1 ton yang baru saja terangkat dari pundaknya.
Kabayan tersenyum, kali ini sebuah senyum penuh kebanggaan. Dia menepuk pundak Agus dengan lembut. Kamu sudah paham sekarang, Gus. Hidup itu seperti snap. Kalau kamu terlalu banyak rencana, terlalu banyak ragu, kamu hanya akan menahan beban tanpa pernah mencapai sasaran. Bergeraklah dengan yakin, lepaskan keraguanmu, dan biarkan takdir yang mengantarkanmu ke tujuan. Agus mengangguk mantap. Dia sadar, kemiskinan mungkin belum hilang dari hidupnya hari ini, tapi rasa takut akan masa depan sudah lenyap. Dia siap melesat, seperti ilmu snap yang baru saja ia pelajari. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Agus dan filosofi ilmu snap di Saung Kabayan. Cerita ini bukan hanya tentang panahan, tapi tentang bagaimana kita berani mengambil keputusan cepat dalam hidup. Jika Anda merasa cerita ini memberi semangat baru, jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda yang mungkin sedang butuh motivasi untuk melesat. Terus dukung konten-konten kami, dan jangan lupa mampir serta berikan semangat di channel Bayu Mahesa 11. Karena di sana, kita akan terus belajar tentang seni, kehidupan, dan keberanian untuk terus melangkah.